Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 13 kebiasaan orang yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang kuat. Kamera tunjukkan. Buku ini telah terjual dari 1 juta eksemplar dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Sebelum kita mulai ke dalam inti pembahasan buku ini, Kasih tahu ini kan orangnya. Hah? Ya kasih tahu ke sini nih kan orangnya. ya sebelum kita Iya betul. Serius. memulai ke dalam pembahasan yang ada di dalam buku ini, saya akan menceritakan perjalanan penulis sebelum menulis buku ini. Jadi penulis ini bernama Amy Morin. Dia adalah seorang perempuan yang saat dia masih kecil ayahnya sudah meninggal. Setelah itu dia diajak teman-temannya melihat dan menonton sebuah acara basket, perlombaan basket. Setelah perlombaan basket itu, dia ternyata merasa senang sekali. Tetapi dia tidak tahu bahwa keadaan selanjutnya akan membuat dia sedih. Setelah beberapa waktu, ternyata ibunya meninggal dunia. Setelah itu, dia pun bersedih dan dia terlalu larut dalam kesedihannya dan dia mencoba untuk keluar dari kesedihan yang ia alami. Setelah dia bertanya kepada keluarga, teman, dan yang lainnya, dia mendapat saran agar pergi ke tempat basket itu lagi. Ternyata esoknya kebetulan diadakan lomba basket yang sama di tempat yang sama. Setelah itu dia mengajak suaminya untuk menonton di tempat yang sama. Ternyata dia mulai menghilang kesedihan karena melihat basket dan mengingat memori-memori yang telah ia lakukan bersama ibunya. Setelah itu Terus keren nih. saat dia sudah lega dengan situasi tersebut, ternyata suaminya memiliki sakit pinggang karena pernah kecelakaan mobil yang membuat bolang punggungnya retak. Ternyata suaminya sudah biasa mengalami kesakitan punggung, tetapi kali ini berbeda. Suaminya merasa lebih sakit lagi dan akhirnya suaminya pingsan. Setelah itu si Amy Morin ini dia manggil ke ambulans dan bawa ke dokter rumah sakit. Dia nunggu di luar dan dokter pun keluar berkata kepadanya ternyata suaminya tidak bisa diselamatkan lagi. Ya. Dia pun terpukul kembali, dia sedih kembali. Dia pun merasa terpuruk dan tenggelam lagi dalam kesedihan. Dia bingung akan kemana karena sebelumnya dia sudah merencanakan dengan suaminya akan mengadopsi anak. Tapi dia bingung apakah akan mengadopsi anak, padahal kan saya sudah menjadi single, masa saya mengadopsi. Setelah itu dia berpikir-pikir kembali dan menanyakan kepada keluarga suaminya, teman, dan teman pekerjaannya. Ternyata dia tidak mendapat solusi. Tapi dia saat menjelaskan kepada kliennya, dia mendapat solusi bahwa kita tidak boleh menghindari hal itu. Kita harus menghadapinya, kita harus menikmatinya, proses-proses untuk meninggalkan kesedihan menjadi kebahagiaan. Mantap. Nah, itu saja dari cerita pengarang buku ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan 13
mental yang dilakukan oleh orang-orang hebat. Oke, nanti episode berikutnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.